Hai, balik lagi dengan saya Chang di channel Ayer Film ID. Film ini berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Goni, yang saat itu secara tidak sengaja tertarik dengan dunia perjudian. Dengan rasa penasarannya, ia bergabung dalam perjudian tersebut. Namun sayang sekali, dia kalah dan harus membayar hutang. Dalam situasi itu, ia menjadi kebingungan, lantaran ia belum bisa membayar hutang. Namun tidak disangkanya, ada saudaranya yang kembali pulang dengan membawa uang yang cukup banyak. Di situasi itu, hasrat untuk mengambil uang tersebut keluar. Alhasil, sekarang dia yang sudah ketagihan berjudi kembali berjudi di tempat sebelumnya, dengan tujuan untuk membayar utang dan mengembalikan uang saudaranya. Namun naas, rencananya gagal. Dan ternyata pula dalam perjudian itu ia telah dicurangi oleh musuh, di mana dia telah bekerja sama dengan yang lain untuk mengalahkan Goni. Hal tersebut membuat Goni marah, namun secara tiba-tiba ia telah dipukul sampai pingsan. Setelah tersadar, ia pun kaget, karena semua uangnya telah hilang. Dalam kondisi yang sulit itu, Goni tidak berani pulang ke rumahnya. Ia mencari musuh di mana-mana. Namun, setelah 6 bulan ia mencari, Goni tidak menemukannya. Singkat cerita, Goni mengacau di salah satu tempat perjudian di mana dia mencoba mencuri uang dari sana. Secara tak terduga, ada pemilik yang membiarkan hal itu. Dan ternyata pula pemilik perjudian itu adalah salah satu penjudi terbaik dari Korea. Ia bernama Mr. Pyung. Goni yang mengetahui hal tersebut langsung pergi ke rumah kakek itu, dengan tujuan ingin menjadi muridnya. Akan tetapi kakek itu menolaknya. Selain itu juga, kakek itu memberi nasihat kepadanya, yang mana Goni harus menjauhi perjudian menggunakan kartu Kuatu. Esok harinya, Mr. Pyung memberitahu Goni, kalau ingin menjadi penjudi yang hebat, ia harus mempunyai insting seperti binatang. Goni yang mendengar hal tersebut pun lantas melatih insting binatangnya dengan cara berkelahi di awal-awal belajarnya. Namun, setelah merenungi perkataan dari Mr. Pyung, ia lantas menyadari sesuatu, di mana ia bisa memenangkan perkelahian menggunakan otaknya. Dan dengan hal itu, ia pun menyadari apa yang dimaksud insting binatang dalam berjudi. Setelah berhasil menguasai hal tersebut, Goni langsung memberitahu kepada Mr. Pyung. Dan akhirnya, Mr. Pyung pun mengajarinya. Akan tapi dengan satu syarat. Jika uangnya sudah terpenuhi, maka ia harus berhenti berjudi. Selain itu, ia juga mengajari dalam bermain kartu Kuatu. Nah, trik itu, pemain harus menggunakan kecepatan tangan untuk memilih kartu apa yang dia inginkan. Trik ini biasa dikenal dengan Tassa atau tangan dewa. Jika pemain bisa menggunakan trik ini, maka bisa dipastikan ia bisa memenangkan permainan ini dengan mudah. Mengetahui hal tersebut, Goni tampak senang dan takjub. Dan mulai dari situ, ia melatih kecepatan tangan dan insting dalam berjudi. Hari demi hari, Goni mempelajari hal tersebut. Sampai suatu ketika, ia sudah bisa menguasainya. Di pelatihan tersebut, Mr. Pyung memberitahu kalau ada 3 penjudi hebat di Korea, yaitu Agui, Kuping Satu, dan dirinya. Waktu itu, ia juga menjelaskan kalau Agui adalah orang yang lihai dan teliti. Bahkan, dia bisa mengetahui kecurangan dari lawan. Selain itu, Agui juga telah memotong kuping dari si Kuping Satu, dengan alasan Kuping Satu telah curang. Di samping itu, Mr. Pyung juga sering diincar oleh Agui. Namun dirinya selalu bisa menghindar dan selalu bisa mengelabuinya. Singkat cerita, Mr. Pyung mengajak Goni keluar untuk melihat perjudian. Pada saat itu pula, ia juga mengajari 3 aturan. Pertama, yaitu saat berjudi harus menjadi binatang. Kedua, yaitu harus memperhatikan punggung. Ketiga, yaitu tidak boleh serakah dan egois. Suatu hari, Mr. Pyung sudah mengakui kehebatan dari Goni. Dan untuk membuktikannya, ia pun mengajak ke kota Busan untuk berjudi. Di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Madam Jung. Yang ternyata, Madam Jung adalah pengatur rencana dalam perjudian untuk menguras mangsa. Jadi di sini terlihat kalau ia pandai menipu. Setelah mengatur rencana, mereka pun kembali pulang untuk berjudi di esok harinya. Namun, di sini Goni yang tergoda oleh Madam kembali lagi. Bersamaan pula Madam meminta Goni untuk bekerja dengannya. Namun, di sini Goni menolaknya, dikarenakan ia masih ingin mengikuti Mr. Pyung. Esok harinya, mereka berjudi dengan salah satu jenderal yang kaya raya. Perjudian itu berlangsung sesuai rencana. Namun, di saat perjudian mulai memanas dan taruhan yang cukup besar,
Goni tidak mengikuti instruksi dari Mr. Pyong untuk berhenti. Malahan, Goni mengikuti apa yang dimaui oleh Madam. Alhasil mereka menang besar dalam perjudian itu. Setelah pergi dari tempat itu, Mr. Pyong menampar Madam. Mengingat ia tidak melakukan sesuai dengan rencananya. Lalu Mr. Pyong mengatakan ke Goni untuk tidak melakukan perjudian seperti itu lagi. Setelahnya, Mr. Pyong meminta Goni untuk memotong salah satu jarinya. Dengan alasan, Goni telah melanggar janjinya yang tidak akan serakah dan egois. Mengetahui hal tersebut, Goni berencana memotong jarinya. Tapi sebelum itu, ada seseorang yang menasihatinya. Bahkan, orang itu bertarung kalau Goni tidak bisa memotong tangannya saat ini. Benar saja, Goni tidak bisa memotong jarinya. Kemudian, dia kembali lagi ke stasiun. Ternyata, orang yang sebelumnya adalah salah satu legenda yaitu Agui. Di sini, Goni memberitahu Mr. Pyong kalau dirinya tidak bisa memotong jarinya dengan alasan masih menggunakannya untuk berjudi. Hal tersebut membuat Mr. Pyong marah dan akhirnya meninggalkan Goni di sini. Tapi sebelum itu, ia memberitahu Goni untuk tidak dekat-dekat dengan Madam. Dikarenakan dia adalah orang yang sangat licik. Sejak saat itu, Goni dan Madam bekerja sama. Dan mulai dari sini, Goni pun menghiraukan aturan-aturan yang diberitahukan oleh Mr. Pyong. Sekarang, Madam mengendalikan Goni dalam perjudian untuk menghasilkan uang. Suatu hari, ada kabar buruk bagi Goni, di mana Mr. Pyong tewas dengan mengenaskan, yang mana tangannya telah hilang. Mengetahui hal tersebut, Goni pun langsung pergi dan melihat jasadnya. Pada saat itu, Goni berprasangka kalau Agui adalah pelakunya. Hal tersebut membuat Goni marah. Ia berencana bertemu langsung dengan Agui. Namun di sini ia ditahan oleh Madam. Dengan alasan orang yang berurusan dengan Agui akan tewas mengenaskan. Berikutnya, mereka menyewa informan untuk mengetahui keberadaan dari Agui. Beberapa hari berselang, Goni bertemu dengan penjudi yang unik. Bahkan, ia juga memiliki kelihayan tangan. Orang itu bernama Guango. Dalam perjudian itu, secara tiba-tiba ada polisi yang datang. Atas hal tersebut, Goni dan Guan berhasil kabur dari tempat tersebut. Sementara Madam telah dipenjara. Kembali ke arah Goni, sekarang ia harus mencari uang lagi. Pada saat yang sama pula, Guan mengajak untuk bekerja sama dengannya. Pada awalnya Goni menolak. Namun saat Guan memberitahu kalau dirinya mempunyai beberapa koneksi, ia langsung menerimanya. Dikarenakan Guan bisa mengetahui keberadaan dari Agui. Mulai dari situ, mereka pun menjadi sahabat dalam berjudi. Tempat demi tempat mereka lalui untuk mencari Agui. Sampai suatu ketika mereka tiba di tempat dari rekan Agui. Orang itu bernama Quack. Quack adalah pemilik tempat judi yang cukup besar. Dan untuk mengetahui informasi tersebut, mereka pun ikut dalam perjudian itu. Tidak disangka pula Goni bertemu dengan Musuk. Dan itu, ia meminta Musuk untuk melawannya. Namun di tengah permainan, tiba-tiba polisi menggerebek tempat tersebut. Alhasil, semua pun kabur dari tempat itu. Kemudian Goni dan Guan pun berhasil kabur sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bar yang dimiliki dua bersaudara yaitu Waran dan Seran. Dalam waktu itu Goni tampak menyukai Waran. Bersamaan pula Quack juga datang ke tempat ini juga. Di sini terungkap kalau Waran sering digoda oleh Quack. Namun di sini Waran hanya diam lantaran dia memiliki hutang kepadanya. Goni yang mengetahui hal itu pun berkata kalau ia akan membayar semua hutang tersebut. Dengan alasan ia menyukai Waran. Setelah kejadian itu, Goni meminta uang kepada Guan untuk memberikan kepada saudaranya. Alasannya, ia tidak berani menemui keluarga dan saudaranya. Di tempat lain, Madam pun terbebas dari penjara. Setelah keluar, ia pun mencari mangsa untuk mendapatkan uang. Di sisi lain, Goni berjudi tiba-tiba ada orang yang mengetahui triknya. Setelah permainan itu selesai, ia pun menemui orang tersebut. Ternyata orang itu adalah si legenda Kuping Satu. Di kesempatan itu, Goni bertanya apakah benar Agui telah memotong tangan dan kupingnya. Kuping Satu membenarkan hal tersebut. Kupingnya hilang saat dia curang. Dan tangannya hilang saat dia kalah. Kembali lagi ke Goni. Sekarang, Goni dan Guan hidup dengan Waran dan Seran. Bersamaan pula, Madam akhirnya mengetahui keberadaan dari Goni. Di saat itu, Madam meminta kepada Goni untuk kembali kepadanya. Namun Goni memilih tinggal. Madam yang mengetahui hal itu pun sakit hati karena Goni lebih memilih wanita lain. Lalu, Madam meminta orangnya untuk mengambil uang Goni yang berada pada mobilnya. Jadi, sejak dulu, Goni sering menyimpan uangnya di jok mobilnya. Mengetahui uang Goni hilang, Goni dan Guan pergi ke rumah Musuk. Di sana, ia mengancam Musuk.
untuk memberitahu apa rencana yang akan dilakukan oleh Quark dalam perjudian beberapa hari lagi dengannya. Mau tidak mau, Musuk memberitahu rencananya. Adegan dipersingkat saat perjudian telah dimulai, di mana saat itu Goni dengan mudah bisa memojokkan Quark. Bahkan sampai Quark menggelontorkan uang sebesar 500 juta. Meskipun begitu, pada akhirnya Goni bisa memenangkannya. Quark yang mengetahui ada yang tidak beres langsung menginterogasi Musuk. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, ia pun memerintahkan bawahannya untuk membunuh Goni dan Guan. Tak lama berselang, bawahannya berhasil menusuk Goni dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan harinya, Quark menggeledah toko Waran dan Seran untuk mencari Guan. Namun saat itu Guan berhasil kabur. Di tempat lain, Goni tersadar setelah hampir mati di kubangan sampah. Setelah itu, Goni menemui Quark untuk bernegosiasi. Lantaran dia tahu kalau Waran dan Seran telah disandra. Pada saat itu, ia meminta untuk melepaskan kedua orang itu. Dan sebagai gantinya, ia bekerja sama dengannya. Ternyata itu hanya alibi saja, karena tujuan aslinya yaitu membunuh Quark. Dan sesuai rencana, Quark pun terbunuh. Adegan berpindah ke pemakaman Quark. Saat itu, Agui pun datang di sana. Dan pada saat itu, tangan kanan dari Quark meminta untuk membunuh Goni. Di sisi lain, informan sebelumnya mengetahui siapa yang membunuh Mr. Pyong. Orang yang membunuh Mr. Pyong bukanlah Agui, melainkan bawahan dari Madam. Madam menjelaskan kenapa ia membunuh Mr. Pyong karena dulunya Mr. Pyong membawa petaka dalam hidupnya. Selanjutnya, Agui ingin menemui Madam dengan tujuan membawa Goni untuk berjudi dengannya. Namun, di sini Madam memiliki syarat yang dimana jika dirinya menang, ia meminta 80% dari kemenangannya. Adegan dipersingkat ke arah Guan yang saat ini telah bekerja dengan Madam. Pada waktu itu pula, ia tidak sengaja bermain dengan Agui. Pada permainan itu, Guan tidak percaya kalau Agui benar-benar seperti yang dirumorkan. Tak disangka pula rumor tersebut benar dan hasilnya ia pun kehilangan jarinya. Esok harinya, Seran dan Waran memberitahu Goni kalau Guan telah kehilangan tangannya saat bermain dengan Agui. Hal tersebut membuat Goni marah. Lalu dirinya dan Madam menemui Agui untuk berjudi dalam perjudian sangatlah sengit. Dalam kondisi seperti itu, mau tidak mau, Goni harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengelabui Agui. Dan seperti yang dikira, Agui masih bisa membaca triknya. Agui lalu meminta Goni untuk memotong jarinya. Namun sebelum itu, Goni juga meminta untuk mempertaruhkan tangan dari Agui jika dirinya benar-benar tidak curang. Namun ajaibnya, kartu tersebut bukanlah seperti yang diperkirakan oleh Agui. Jadi bisa disimpulkan kalau Agui tidak mengetahui kecurangan dari Goni. Atas hal tersebut, Agui pun kehilangan jarinya, karena tidak bisa membuktikan kecurangan dari Goni. Dan di saat itu pula, Goni juga membakar uang kemenangan tersebut dengan alasan untuk membuat Madam hancur. Dikarenakan dia sudah tahu kalau Madam yang membunuh gurunya. Setelah peristiwa itu, Goni membawa Guan ke rumah sakit. Namun secara tidak sadar dia diikuti oleh tangan kanan dari Quark, yang pada saat itu berniat untuk balas dendam. Alhasil pertarungan terjadi di sana. Di sana, kondisi Goni terluka parah karena ia telah tertusuk beberapa kali. Namun ia tidak menyerah. Sampai akhirnya ia bisa menjatuhkan Musuk dari kereta yang masih berjalan. Namun sayangnya, dirinya juga ikut terjatuh. Adegan beralih ke Madam yang melihat jasad dari Goni. Namun ternyata itu bukanlah Goni, melainkan tangan kanan dari Quark. Film ini berakhir dari Goni yang masih hidup sekarang berada di tempat yang tidak diketahui.